Kena serang ke fakultas Gia. Cok, kurekam upload YouTube nanti nih.
Ada fakultas yang dibakar.
Selamat siang teman-teman. Siang Ibu. Oke, sudah 30 orang ya. Boleh dong ini beberapa on kamera aja ya kita ya. Nggak apa-apa yang masih ada di kamar atau di jalan nggak apa-apa. Kita sambil ini aja. Tapi kalau misalkan ini kita on kamera aja. Ini nih yang rajin on ini Mas Asdosnya aja nih ya. Yang lainnya off semua nih. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mulai perkuliahannya biar kita cepat selesai, nggak sampai sore banget ya. Karena ini di sana sudah jam 3 sore, di sini jam 2, nanti kita 2 jam berarti jam 5 sore. Tapi saya usahakan sebelum jam 5 materi kita sudah selesai semua. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang atau selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore teman-teman kelas A3. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan kedua mata kuliah perancangan kontrak, gitu, teman-teman. Kemarin kita sudah sempat diskusi sedikit mengenai asas-asas hukum kontrak, kemudian refreshment sedikit mengenai hukum kontrak, hukum perjanjian, dan juga sedikit kita kemarin terakhir singgung mengenai akta jual beli gitu ya, perjanjian jual beli. Nah, hari ini kita lanjutkan materinya. Sorry, izin saya share screen. Sudah terlihat ya? Iya Bu. Sudah. Sebelumnya teman-teman, apakah ada yang ingin didiskusikan dulu mengenai pertemuan terakhir kita, atau mungkin ada pertanyaan atau yang mungkin diskusi-diskusi di luar perkuliahan juga tidak apa-apa. Mungkin ada yang ingin disampaikan, mungkin cara penyampaian saya kemarin yang terlalu cepat atau kurang jelas, gitu. Itu juga boleh, ya. Atau kita sambil jalan ya, nanti kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan langsung aja. Oke, nah hari ini pertemuan kedua, eh, sesuai yang kita sepakati, pertemuan kita selanjutnya tiap hari Rabu jam 3 Wita. Jadi ini berarti sudah pertemuan kedua, minggu depan hari Rabu kita pertemuan ketiga. Nah, seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, beberapa materi ini yang akan saya sampaikan kemarin kita sudah singgung sedikit mengenai asas-asas hukum kontrak. eh, Teman-teman juga sudah menguasai dari beberapa diskusi kita, teman-teman sudah terlihat menguasai dan juga memahami mengenai asas-asas hukum kontrak. Hari ini akan kita lanjutkan dengan jenis-jenis kontrak. Gitu. Kenapa kemarin saya menyinggung dulu yang asas hukumnya dulu, gitu ya, bukan yang jenisnya dulu, karena apa? Karena kita pasti teman-teman juga sudah belajar ya namanya asas hukum. Yang namanya asas itu kan pilarnya atau dasarnya gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu nih dasar-dasarnya dulu, yang ada di dalam suatu aturan itu kan pasti mengandung asas, atau yang ada dalam suatu sistem itu kan juga pasti ada asas gitu. Jadi kemarin kita sudah belajar asas, hari ini kita belajar jenis-jenis kontrak. Teman-teman nantinya akan tahu nih, oh ini kontrak jual beli. Di dalam kontrak tersebut asas apa nih yang terkandung di dalamnya gitu. Apakah suatu kontrak itu sudah sesuai dengan aturan atau KUH Perdata, menganut asas-asas yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, itu kemudian hari ini untuk jenis-jenis kontrak kita akan belajar ini. Ini ada beberapa mungkin yang disampaikan sama Pak Basri ke saya ya. Ini untuk materi-materi jenis kontrak yang harus disampaikan. Pertama mengenai kontrak jual beli, kemudian kontrak sewa menyewa, kontrak pinjam meminjam, dan perjanjian kredit. Untuk yang terakhir ini perjanjian, teman-teman kemarin juga kita sudah diskusi mengenai perbedaan antara perjanjian dan juga
kontrak itu apa, perbedaan mengenai perjanjian dan perikatan itu apa. Kemarin juga teman-teman sudah memahami gitu ya. Jadi kita lanjutkan. Untuk yang pertama ini ya, ini mengenai kontrak jual beli. Ini teman-teman, salah satu kontrak yang disebutkan jelas dalam KUH Perdata kita itu adalah pada pasal 1457 KUH Perdata. Ini tentang kontrak jual beli. Nah, ini mungkin jual beli ini adalah yang sering teman-teman temui gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin tidak tidak yang tertulis gitu, tapi secara tidak tertulis pun teman-teman pasti jual beli, misalkan di warung beli makanan atau beli minuman, itu kan salah satu jual beli gitu. Kenapa Bu kok bisa dikatakan jual beli terus masuk dalam perjanjian jual beli gitu? Karena di situ ada kesepakatan gitu antara pembeli dan penjual. Teman-teman misalkan beli makanan kan ada kesepakatan untuk membeli makanan tersebut dan ada yang menjual makanan tersebut, ada perpindahan hak milik gitu. Nah, itu makanya kenapa jual beli ini memang yang kita alami sehari-hari gitu. Nah, dalam KUH Perdata kita, teman-teman juga bisa nanti dibuka kembali ya di mulai dari pasal 1457 itu sudah diatur mengenai perjanjian jual beli gitu. Nah, di dalam pasal 1457 sendiri yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Gitu. Itu pengertian di KUH Perdata. Tapi tadi seperti yang simpelnya kita tahu adalah perjanjian jual beli ini ada kesepakatan antara pihak satu dan pihak lainnya gitu, tentang suatu kebendaan atau suatu objek gitu ya, yang objek jual beli, yang ini satu menyerahkan dan yang satu membayar. Nah, itu simpelnya. Sebelumnya teman-teman, untuk pengertian dari jenis-jenis kontrak-kontrak ini apakah sudah dijelaskan nggak sama Pak Basri? Mengenai jenis kontrak jual beli, sewa menyewa, kemudian pinjam meminjam, takutnya ini sudah disampaikan, tapi belum ke praktiknya gitu. Gimana nih? Kemarin sudah dijelaskan belum? Nanti saya takutnya udah menjelaskan, ternyata sebelumnya udah. Mungkin bisa dibuka catatannya, sudah pernah dijelaskan? Gimana nih Mas Asdesnya? Mungkin Mas Asdesnya ya yang saya tanya-tanya. Kemarin Pak Basri sudah menyampaikan teorinya belum Mas? Seingat saya belum Bu, soalnya kemarin selama 8 pertemuan Pak Basri itu cuman masuk 3 pertemuan aja Bu. Jadi kemarin fokusnya itu sama dia kasih lihat bentuk surat-suratnya, surat apa? Surat kontraknya sih Bu. Ya, akta-aktanya Bu. Kayak gitu sih Bu. Di 3 pertemuannya itu Bu. Oh gitu. Jadi yang teori ini belum disampaikan ya? Iya Bu. Oke, yang disampaikan. Takutnya nanti saya teorinya double gitu. Udah disampaikan Pak Basri, terus saya ulang. Gitu. Berarti teman-teman ini kita pelan-pelan aja ya. Kita sambil. Tapi untuk dasar-dasar dari hukum kontraknya sudah ya, sudah dipahami semua ya, kemarin teman-teman ya. Iya Bu. Atau ada mungkin yang masih bingung gitu, boleh kita diskusi dulu sebentar. Kalau misalkan sudah clear untuk dasar-dasarnya, kita lanjut. Karena ini kan sudah masuk di jenisnya gitu ya, bukan dasar lagi. Clear ya yang dasar-dasar ya. Oke, kalau itu saya lanjutkan. Nah, teman-teman bisa juga ya nanti sambil buka pasal 14, mulai dari pasal 1457 itu sudah mengatur mengenai perjanjian jual beli. Jadi mungkin overview sedikit di dalam KUH Perdata kita itu untuk perjanjian yang diatur memang secara tersurat gitu ya, muncul itu adalah perjanjian beli dan juga perjanjian sewa menyewa, itu tersurat langsung dari KUH Perdata kita. Nah, ini untuk yang jual beli, pengertiannya tadi sudah kita sampaikan. Nah, sekarang kita masuk ke subjek jual beli. Mungkin di sini saya mau tanya dulu, kira-kira subjek jual beli
kan teman-teman sudah belajar subjek hukum gitu ya. Nah, subjek jual beli itu apa sih gitu. Mungkin ada yang mau menyampaikan? Bu izin menjawab Bu. Oke, Mas Tommy ya. Duel Bu. Oh, Noel, sorry. Oke, Mas Noel. Ini tadi misalnya subjeknya ya Bu. Iya, subjek jual belinya. Mungkin ini Bu, perorangan sama badan hukum. Perorangan sama Badan hukum. Badan hukum itu atau iya. itu yang subjek hukum atau subjek jual beli? Hukum. Subjek hukum. Kalau menurut saya Bu, subjek jual beli itu ya ada penjual dan ada pembeli Bu. Oke, ada penjual, ada pembeli. Mas Fahri ini kemarin minggu lalu, hari Senin belum hadir ya? Ya Bu, ketiduran saya. Oke, Mas Fahri. Oke, kalau menurut Mas Fahri, subjeknya itu pembeli dan penjual. Mungkin ada yang beda lagi nih. Sepakat ya. Jadi yang disampaikan Mas Noel tadi, person dan juga badan hukum itu adalah subjek hukum. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai subjek jual beli, itu yang disampaikan Mas Fahri tadi, ada penjual, ada pembeli. Gitu. Nah, itu mereka adalah para pihak yang mengadakan perjanjian jual beli. Gitu. Kalau yang tadi kita baca 1457 KUH Perdata, itu kan pihak yang satu mengikatkan dirinya kepada pihak yang lain gitu. Berarti kan ada penjual, ada yang pembeli gitu. Nah, itu adalah subjek jual beli. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai perbuatan jual beli. Nah, mengenai perbuatan jual beli ini setidaknya ada 3 poin gitu untuk misalkan kita berbicara mengenai perbuatan jual beli atau peristiwa gitu ya. Yang pertama adalah persetujuan, kemudian kedua adalah penyerahan, dan yang ketiga adalah pembayaran. Persetujuan yang dimaksud ini hampir sama dengan kesepakatan. Harus ada dulu nih kesepakatan antara dua belah pihak, yang menjual dan yang membeli. Kemudian ada penyerahan. Nah, ini tadi ada yang diserahkan. Jadi setelah ada kesepakatan, kemudian ada penyerahan. Kemudian ada pembayaran. Karena ada penjual dan pembeli, artinya di sini ada kewajiban untuk dari si penjual dan ada kewajiban dari si pembeli. Nah, ini penyerahan, kemudian pembayaran. Penyerahan adalah dilakukan oleh penjual, kemudian pembayaran dilakukan oleh pembeli. Itu perbuatan jual beli. Jadi ada 3 poin tadi ya teman-teman. Persetujuan atau kesepakatan, kemudian penyerahan benda atau barang yang disepakati, kemudian pembayaran sesuai dengan kesepakatan tadi. Itu 3 poin pentingnya. Kemudian kalau kita berbicara objek jual beli, nah kalau kita berbicara mengenai objek jual beli, ini kan sama dengan objek hukum gitu ya, tapi ini lebih kepada, kalau kita berbicara jual beli itu lebih kepada benda atau barang gitu ya, yang berbentuk atau berwujud, kemudian jelas jenisnya, jumlahnya, harganya gitu ya. Itu kalau kita belajar, kalau kita berbicara mengenai objek. Kemudian selanjutnya mengenai hubungan hak dan kewajiban. Nah, terkait dengan hubungan hak dan kewajiban, ini tentunya tadi kita kembali lagi ke subjek. Ada penjual, ada pembeli. Berarti ada hak, ada kewajiban. Haknya si pembeli menerima barang, ya kan? Tapi dia memiliki kewajiban untuk membayar. Haknya si penjual, dia menerima uang pembayaran, dan dia memiliki kewajiban untuk menyerahkan, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya, kita lanjutkan.
Sekarang pertanyaannya teman-teman, kita sambil diskusi. Kapan terjadinya jual beli? Kira-kira kapan nih terjadinya jual beli itu? Kita kemarin sudah hari Senin kemarin kita sudah diskusi mengenai syarat sahnya perjanjian ya, pasal 1320 KUH Perdata. Sekarang pertanyaannya adalah kapan terjadinya jual beli? Ada yang bisa menjawab, teman-teman? Ya, mungkin ada yang bisa menjawab, teman-teman. Salah nggak apa-apa, nggak ada yang salah untuk semua pendapat. Kita sampaikan saja. Mbak Chelsea? Iya, boleh Mbak Chelsea. Kapan terjadi jual beli kan, Bu? Kapan terjadinya jual beli atau mengikat? Kapan mulainya mengikat? Nah, itu sesuai dengan tertera di pasal 1458 KUH Perdata tuh sudah dijelaskan. Kapan terjadinya jual beli itu pada saat terjadi kata sepakat antara pembeli dan penjual. Itu tertulis juga segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut. Oke, Mbak Chelsea. Oke, ini padahal udah saya tampilin juga ya di PPT, tapi yang berani mengemukakan ternyata Mbak Chelsea. Oke, makasih Mbak Chelsea. Atau mungkin ada teman-teman lain yang berpendapat lain atau punya argumen lain? Kapan terjadinya atau mengikatnya suatu jual beli gitu? Jelas ya, di sini di pasal 1458 KUH Perdata itu jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar gitu. Jadi itu 1458 itu udah jelas gitu. Ketika terjadi kata sepakat itu artinya jual beli itu sudah mengikat kepada dua belah pihak antara penjual dan pembeli. Nah, ini langsung nyambung di pertanyaan kedua. Kemudian asas apa yang mendasari mengikatnya jual beli? Apa nih kira-kira asasnya? Kemarin ada 5 asas ya. Masih ingat nggak asasnya? Kemudian ya, oke, Mas Noel lagi. Yang mendasarinya tuh asas konsensualisme, Bu. Oke, asas konsensualisme bisa dijelasin sedikit, Mas? Yaitu merupakan para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju, dan seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang diadakan itu. Oke. Oke, asas konsensualisme. Kemudian mungkin teman-teman yang lain ada lagi pendapatnya, mungkin ada asas lain, Bu, gitu. Ini juga karena kita kan punya 5 asas ya. Belum ya. Jadi betul tadi yang disampaikan Mas Noel yang mendasari mengikatnya atau terjadinya jual beli gitu ya. Kita mengacunya di asas konsensualisme. Jadi itu yang mendasari adanya kata sepakat seia sekata gitu ya. Itu yang asas dasar ibaratnya. Ketika kita melakukan jual beli kan kita sepakat dulu nih, kita seia sekata dulu. Oh, deal nih harga segini gitu ya antara penjual dan pembeli. Nah, itu artinya kesepakatan telah terjadi gitu. Dan itu mengikat jual beli gitu. Nah, itu sesuai dengan 1458. Kemudian kita berbicara mengenai tadi kewajiban dan hak gitu. Nah, ini ada beberapa kewajiban dari penjual gitu. Pertama yaitu menyerahkan hak milik. Hak milik tadi barang yang menjadi objek
jual beli, kemudian menjamin cacat tersembunyi serta kenikmatan tentram, gitu ya. Jadi maksudnya di sini cacat tersembunyi itu cacat yang tidak terlihat, gitu. Jadi misalkan kita beli baju, gitu ya. Kemudian kalau misalkan cacat terlihat itu kan jelas, misalkan kancingnya kurang atau mungkin ada yang sobek, itu kan cacat yang terlihat. Kalau cacat tersembunyi itu adalah kemungkinan-kemungkinan cacat yang tidak terlihat ketika terjadinya kesepakatan di awal gitu. Nah, itu kewajiban penjual adalah menjamin hal tersebut gitu. Kemudian maksudnya dari kenikmatan tentram ini adalah kita penjual menjamin bahwa barang yang dijual itu nanti akan bisa dinikmati dengan tenang atau mungkin bisa digunakan oleh si pembeli ini dengan tenang atau bisa jadi tidak ada masalah di kemudian hari gitu. Nah, itu adalah kewajiban penjual untuk menjamin hal tersebut. Gitu. Kemudian ada satu lagi di pasal 1476. Mungkin teman-teman sambil kita buka pasal 1476 ya. Atau boleh minta tolong satu teman-teman buat bacain pasal 1476 gimana sih bunyinya? Siapa nih, ada yang bisa? Mbak Yuni Asriani, Mbak Yuni? Mbak Yuni bisa dibukakan Mbak pasal 1476 KUH Perdata. Atau masih di jalan? Ini Mbak Yuni kemarin minggu lalu hari Senin nggak hadir juga ya? Atau siapa nih? Satu teman-teman. Minta tolong dibacakan 1476. Oke. Iya Mbak Novi. Dalam pasal 1476 itu bunyinya biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli jika tidak telah diperjanjikan sebaliknya. Oke, nah ini salah satu kewajiban penjual jelas di pasal 1476 KUH Perdata ya. Jadi selain yang dua tadi, kemudian ada lagi nih tambahan biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli jika tidak diperjanjikan sebaliknya gitu. Jadi kayak misalkan kita mau beli Shopee gitu ya, biaya penyerahan dipikul oleh si penjual. Jadi kayak biaya apa namanya? Misalkan dia mau ke ekspedisinya dan lain-lain, kemudian biaya pengemasan barang, nah itu kan itu menjadi tanggungan atau kewajiban si penjual gitu. Kemudian baru pengambilannya itu di kewajibannya si pembeli, kecuali ditentukan lain. Nah, ini kemarin yang kita sedikit lihat di akta jual beli, itu kan ada beberapa pasal-pasal ya. Dan di situ bisa dimasukkan nih, misalkan biaya pengiriman ditanggung oleh penjual. Nah, itu kan bisa dimasukkan dalam pasal-pasal akta jual beli. Gitu. Atau mungkin sudah disepakati secara lisan oleh penjual dan pembeli. Itu di pasal 1476. Kemudian yang kita berbicara sedikit tadi tentang jaminan. Nah, ini lebih jelasnya tentang jaminan kita bisa lihat di pasal 1492 KUH Perdata dan pasal 1504. Boleh minta bantuan teman satu lagi nih, kita pasal 1492 KUH Perdata itu apa ya bunyinya ya teman-teman? Siapa nih? Biar sore-sore nggak ngantuk ya. Jadi kita sambil buka KUH Perdata. Empat belas 1492 KUH Perdata. Saya Bu. Oke, Mas Tommy ya. Ya Bu. Menurut ketentuan pasal 1492 KUH Perdata, meskipun pada waktu mengadakan perjanjian jual beli tidak ditentukan syarat penjaminan, penjual demi hukum wajib menjamin pembeli bahwa benda yang dijualnya itu bebas dari tuntutan pihak ketiga dan bebas dari pembebanan hak. Sudah.
Ya, 1492 ya. Terima kasih Mas Taufik. Jadi di pasal 1492 itu sudah jelas, meskipun pada waktu penjualan dilakukan itu tidak ada janji itu tentang penanggungan, namun si penjual adalah demi hukum diwajibkan menanggung si pembeli terhadap suatu hukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian benda yang dijual kepada pihak ketiga. Gitu. Jadi di sini si penjual harus menjamin nih bahwa yang dia jual ini itu bukan miliknya orang ketiga gitu. Kemudian selanjutnya atau terhadap benda-benda yang menurut keterangan orang pihak ketiga dimilikinya atas benda tersebut dan yang tidak diberitahukan sewaktu pembelian dilakukan. Gitu. Jadi tiba-tiba kita misalkan sudah jual beli tanah gitu ya, ternyata barang setelah terjadi kesepakatan sudah dibeli gitu ya, kemudian terjadi sengketa, ternyata barang tanah tersebut miliknya pihak ketiga gitu. Nah, si pembeli ini ketika misalkan disengketakan di pengadilan dan apa, dia bisa meminta kepada majelis hakim untuk juga menarik si penjual sebagai pihak yang tergugat gitu. Karena apa? Karena tadi si penjual itu harus menjamin bahwa barang yang dia jual itu adalah miliknya sendiri gitu. Apabila terjadi suatu sengketa atau penghukuman atau akibat hukum lain itu akibat kepemilikan pihak ketiga, itu adalah yang bertanggung jawab adalah si penjual. Karena apa? Tidak diketahui sejak awal. Beda cerita ketika si pembeli ini sadar atau tahu bahwa ketika dia mau membeli ini dia tahu bahwa ini barang bukan miliknya si penjual tapi barang milik pihak ketiga. Dia tahu, dia mengetahui, tapi dia tetap beli gitu. Nah, itu beda lagi. Itu namanya kan lebih ke persekongkolan gitu ya. Nah, itu mungkin di pasal 1492 seperti itu. Kemudian selanjutnya di pasal 1504 mungkin ada yang bisa bantu untuk pasal 1504? Saya, Bu. Oke, Mas Noel. Ya. Jadi pasal 1504, penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud atau yang demikian mengurangi pemakaian. Sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang. Itu pasal 1504 gitu ya. Nah, kemudian untuk pasal selanjutnya kita lanjut di pasal 1507. Ini kalau kita belajar KUH Perdata memang teman-teman kita belajar perdata gitu ya, kita tidak bisa lepas dari yang namanya KUH Perdata gitu ya. Jadi teman-teman kalau zaman dulu nih saya kuliah gitu, kita masih bawa yang namanya buku KUH Perdata tebel gitu, kita masih bawa terus sampai misalkan sobek-sobek gitu. Tapi sekarang ini kan teman-teman tentunya sudah makin maju ya, jadi tinggal searching aja di Google langsung keluar gitu. Tapi sama seperti halnya KUH kita belajar hukum pidana, kita harus hafal beberapa pasal di KUHP. Tentunya untuk perdata juga sama. Kita harus tahu nih di dalam KUH Perdata ini berapa jumlah bukunya gitu ya. Kemudian di pasal-pasal tertentu gitu, misalkan kayak kita belajar itu 1320 itu sudah hafal mati teman-teman. Ibaratnya sarjana hukum tuh harus tahu pasal 1320 tuh tentang apa gitu ya. Nah, ini kita coba cek lagi. Makasih Mas Noel. Kita coba cek pasal 1504 ya. Pasal 1504 ini si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual gitu ya. Kemudian yang membuat barang itu tidak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud atau yang sedemikian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang, gitu ya. Itu jelas jaminan pada perjanjian jual beli itu jelas bahwa si penjual ini memiliki kewajiban untuk menjamin
menanggung adanya cacat tersembunyi, gitu ya. Itu jelas ya. Cacat tersembunyi yang tadi seperti tadi misalkan, atau misalkan barang elektronik lah. Kita mau beli apa ya? Kalau barang elektronik misalkan mau beli TV gitu ya, ternyata eh, tidak kelihatan nih kalau dari visual luarnya ini tidak ada cacat, masih bagus, masih baru gitu ya. Ternyata ada catat sembunyi misalkan kadang kalau misalkan kayak produk elektronik kan memang ada seperti gagal produk dan lain-lain gitu-gitu ya, atau mungkin eh, kerusakan-kerusakan yang mungkin bisa timbul gitu loh. Nah itu si penjual itu punya yang namanya kewajiban untuk menjamin. Makanya kenapa ada garansi gitu ya. Kalau misalkan kita beli alat-alat elektronik kan misalkan kulkas, televisi gitu pasti ada garansi ya. Nah itu adalah salah satu wujud kewajiban si penjual untuk menjamin adanya cacat tersembunyi. Gitu. Jadi itu ya bisa dijawab ya kalau misalkan ditanya nanti kalau misalkan anak hukum nih ditanya sama misalkan orang gitu ya, kok kenapa sih kalau misalkan kita beli barang kok harus ada garansi? Nah, bisa dijawab pakai pasal 1504 KUH Perdata gitu ya, anak hukum ini ya. Oke, jadi kemudian kalau misalkan kita berbicara jaminan, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara jaminan, kita tadi kewajiban menjual itu ada 3. Menjamin bebas dari tuntutan pihak ketiga tadi ya, pasal 1492. Sorry, ya 1492. Kemudian yang kedua, menjamin bebas dari pembebanan hak. Itu tadi juga 1492. Kemudian ketiga, menjamin bebas dari cacat tersembunyi. Dari cacat tersembunyi itu 3 kewajiban penjual dalam hal jaminan. Nah, kemudian muncul juga lagi jaminan dari gangguan pihak ketiga. Ini hampir sama sebenarnya, sama dengan pasal. Teman-teman boleh ya kita break sebentar sedikit karena ada suara azan. Setelah azan baru saya lanjutkan. Oke, 3 menit mungkin ya. Ya, Bu, baik.
Oke, sorry teman-teman, terima kasih sudah menunggu bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk jaminan atau kewajiban penjual menjamin tadi, kita sudah jelas ya bahwa penjual ini memiliki kewajiban-kewajiban untuk menjamin barang atau objek yang menjadi objek jual beli gitu ya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Atau belum ya? Saya lanjutkan. Kemudian selanjutnya kita berbicara jenis kontrak yang kedua, yaitu kontrak sewa menyewa. Ya, tadi jual beli sudah, kemudian ini sewa menyewa. Kita lihat di pasal 1548. 1548 KUH Perdata gitu. Kemudian untuk pengertian dari sewa menyewa sendiri adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang baik yang tetap maupun bergerak. Itu di pasal 1548 KUH Perdata. Jelas ya kalau di sini pengertiannya. Jadi ada dua pihak, ada pihak satu dan juga pihak lain yang kemudian mereka mengikatkan diri atau bersepakat gitu ya untuk menyewakan berbagai barang nih baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak itu dengan ada batasan waktu tertentu. Nah, itu udah jelas ya. Kemudian ketika kita berbicara subjek sewa menyewa, berarti ini sama dengan yang jual beli tadi. Kalau jual beli itu ada penjual dan pembeli, kalau kita berbicara subjek sewa menyewa berarti ada penyewa dan juga yang memberikan sewa. Gitu ya, jelas ya. Ini juga pasti teman-teman sudah familiar sekali teman-teman karena sewa menyewa ini juga yang sering terjadi gitu dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Seperti misalkan sewa mobil atau misalkan kontrak atau sewa rumah itu kan sudah biasa terjadi gitu atau misalkan sewa motor dan lain-lain. Kemudian kita ke poin kedua yaitu perbuatan sewa menyewa. Kalau kita berbicara mengenai perbuatan sewa menyewa, di sini ada 5 hal gitu yang harus mungkin teman-teman pahami gitu ya. Kalau misalkan kita berbicara mengenai perjanjian sewa menyewa. Kalau misalkan tadi jual beli kita ada 3 poin penting, yaitu persetujuan atau kesepakatan, kemudian penyerahan, dan juga pembayaran. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang perjanjian sewa menyewa, itu ada 5 hal. Pertama, persetujuan. Persetujuan ini antara kedua belah pihak ya, atau bisa dikatakan kesepakatan gitu ya. Kemudian ada penyerahan. Penyerahan ini ada pengalihan hak gitu. Ada pengalihan hak dari si pemberi sewa kepada si penyewa gitu. Itu penyerahan. Kemudian ada pembayaran uang sewa gitu. Nah, ini ada nih pembayaran sama seperti jual beli tadi ada pembayaran, tapi di sini adalah pembayaran uang sewa gitu ya. Karena tadi kan di dalam pasal 1548 juga disebutkan ada pembayaran suatu harga gitu ya untuk barang yang disepakati atau disewa itu. Kemudian yang keempat adalah waktu sewa. Waktu sewa ini sudah disepakati juga di dalam perjanjian untuk waktu sewa. Kemudian yang terakhir adalah persyaratan sewa menyewa. Ini adalah kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi oleh kedua belah pihak, oleh si pemberi sewa dan juga oleh si penyewa, ini ada kesepakatan atau syarat-syarat yang disepakati. Itu jelas ya. Jadi Oke, nah
lima hal tadi ya. Jadi ada ke persetujuan atau kesepakatan, kemudian ada penyerahan, kemudian ada pembayaran uang sewa, ada waktu sewa atau jangka waktu sewa, kemudian ada juga persyaratan atau syarat-syarat sewa menyewa. Nah itu lima hal yang harus diingat gitu ya dalam hal perjanjian sewa menyewa. Kemudian ketika kita berbicara mengenai objek sewa menyewa, tentunya tadi sewa menyewa ini dapat berbagai jenis barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Kemudian untuk jangka waktu sewa menyewa, tadi juga sudah dijelaskan, jangka waktu sewa menyewa ini disepakati oleh kedua belah pihak dan juga harus dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa. Ya, sampai sini di jenis kontrak sewa menyewa ada pertanyaan teman-teman? Belum ya? Oke. Kemudian selanjutnya ada macam-macam kontrak jual beli. Kita berbicara mengenai macam-macam kontrak jual beli. Sorry, ini masih tipe ya. Ini macam-macam kontrak sewa menyewa gitu. Nah, kalau misalkan kita berbicara macam-macamnya, ada sewa menyewa tertulis dan juga sewa menyewa tidak tertulis. Teman-teman ada yang bisa menjelaskan mungkin? Bedanya apa sih kontrak sewa menyewa tertulis dan tidak tertulis gitu? Atau ada nggak di KUH Perdata kita mengenai dua hal ini? Ada yang bisa menjawab? Ini semuanya ini ya off cam semua ini. Hari Senin kemarin ada yang belum masuk beberapa. Siapa ya? Yang kemarin hari Senin belum hadir. Tadi Mas Fahri. Kemudian Mas Denny Haryanja kemarin juga belum hadir. Ini masih tidur mungkin ya. Mbak Nur Farah Zaliza hadir kemarin ya? Hadir, Bu. Ya, hadir ya. Oke, Mbak Nur Farah. Mbak Aulia Nafa. Kemudian Mbak Natalia Cisensi. Mbak Hadir, Bu. Elisa. Oke, kemudian Mbak Elizabeth. Mohon izin Bu, kemarin saya hadir, cuman karena HP saya mati, saya ikutnya ke HP teman saya Bu. Oke, nah oke boleh. Iya Mbak Elizabeth. Kalau yang Elizabeth hadir ya kemarin ya. Baik Bu. Oke, boleh deh Mbak Elizabeth, yang Elizabeth ya, Mbak Elizabeth. Ada dua nih, Elizabeth. Yang Mbak Elizabeth, boleh Mbak dibacakan pasal 1570 KUH Perdata dan pasal 1571. Ini biar refresh. Gimana Bu? Boleh diminta tolong dibacakan pasal 1570 dan 1571 KUH Perdata. Bentar ya Bu.
Maaf Bu, pasal berapa tadi Bu? Sudahlah mereka. 1570 dan 1571. Ya Bu. Pasal 1570 ialah jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum bila waktu yang ditentukan telah lampau tanpa diperlukan suatu pemberhentian hukum untuk itu. Sedangkan pasal 1571, jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan setelah salah satu pihak memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Oke. Sekian, Bu. Oke, makasih Mbak Elizabeth. Jelas ya. Bu. Dua pasal tersebut sudah jelas dua bentuk kontrak sewa atau perjanjian sewa menyewa gitu ya. Jadi ada sewa menyewa secara tertulis dan juga tidak tertulis. Jadi 1570 sudah jelas bahwa ketika sewa menyewa itu dibuat dengan tulisan atau tertulis, maka sewa menyewa itu berakhir demi hukum apabila waktu yang ditentukan telah lampau tanpa diberlakukan suatu pemberhentian. Jadi, kalau misalkan dalam surat perjanjian sewa menyewa terus kemudian dijelaskan bahwa sewa menyewa dimulai pada 1 November 2022 sampai dengan 1 November 2023. Artinya itu sudah mengikat per tanggal 1 November 2023 itu sewa menyewanya sudah berakhir. Ya jelas jadi ya sewa menyewa secara tertulis. Kemudian apabila kita berbicara sewa menyewa secara tidak tertulis gitu ya, di pasal 1571 itu sudah jelas bahwa jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan. Melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya dengan mengindahkan tengah-tengah waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Jadi sesuai dengan kesepakatan. Oke, kemudian jelas ya dari dua jenis sewa menyewa itu ya. Tapi mungkin kalau misalkan kita berbicara saat ini gitu ya, memang yang lebih aman itu adalah secara tertulis. Karena kalau misalkan kita berbicara secara tertulis kan sudah ada buktinya, baik itu misalkan terkait dengan pembayaran, terkait dengan harga yang disepakati, kemudian waktu sewa, itu semua sudah jelas. Kemudian sekarang pertanyaan yang selanjutnya sama nih, sama yang tadi kontrak jual beli. Kapan sih terjadinya sewa menyewa? Kemudian asas apa yang mendasari mengikat sewa menyewa? Bisa dibantu lagi teman-teman? Jadi sewa menyewa ini kapan mulai terjadi atau mengikatnya? Apakah sama kayak tadi perjanjian jual beli gitu? Mungkin Mas Fahri bisa menyampaikan kapan nih terjadinya kontrak jual beli atau mengikatnya perjanjian jual beli, sewa menyewa. Yang menurut saya aja ya Bu ya. Saya nggak tahu dasar hukumnya. Mungkin sewa menyewa itu terjadi ya mungkin sama halnya dengan jual beli Bu, ketika ada perjanjiannya, ketika akad sewa menyewa itu sudah disepakati Bu. Mungkin seperti itu Bu. Oke. Kemudian asasnya gimana nih kalau asas? Yang mendasari adanya mendasari mengikatnya perjanjian sewa menyewa, asas apa nih? Oke, Mas siapa nih? Mas Ekilson, ya. Oke.
Suaranya putus-putus ya? Izin, Bu. Khususnya yang itu asas persetujuan dan asas kesepakatan, Bu. Asas kesepakatan. Suaranya agak gak Iya, jelas ya. Ya, asas kesepakatan disebut apa tuh? Ada kemarin dari 5 itu? Maksudnya di konsensus ya? Oke, Mas Ekilson. Lupa kemarin nama panggilannya siapa ya? Mas Ekilson Simonadi. Jadi betul tadi teman-teman. Oke, ya suaranya agak ini ya Mas ya, agak putus-putus di saya. Mungkin nggak tahu di teman-teman sudah jelas suaranya. Nah, bisa panggil Sion aja, Bu. Oke, Mas Yon, terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan oleh teman-teman Mas Fahri dan Mas Yon ya. Jadi kapan terjadinya sewa menyewa? Sama seperti yang jual beli tadi. Terjadinya adalah ketika terjadi kesepakatan antara kedua pihak, yaitu si penyewa dan si pemberi sewa, itu sudah terjadi atau mengikat gitu, suatu perjanjian sewa menyewa. Kemudian asas apa yang mendasari? Asas yang mendasari kita balik lagi ke tadi jual beli, asas yang mendasari yaitu asas konsensus. Terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dulu nih, itu yang mendasari. Kalau nggak sepakat kan nggak bisa nih kita mulai lanjut ke step selanjutnya. Jadi harus ada yang mendasarinya adalah kesepakatan kedua belah pihak. Seperti yang disampaikan Mas Noel tadi, seia sekata, gitu ya. Itu asas yang mendasari. Kemudian ketika kita berbicara mengenai kewajiban, ini kita melihat pada kewajiban pihak yang menyewakan dan kewajiban pihak penyewa gitu. Kalau kita berbicara kewajiban pihak yang menyewakan, itu kita bisa lihat 3 ini, yaitu pertama menyerahkan benda sewaan kepada penyewa. Kemudian memelihara benda sewaan sedemikian rupa sehingga benda itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud. Kemudian menjamin penyewa untuk menikmati benda sewaan selama berlangsung sewa penyewa. Jelas ya? Ini sepertinya udah jelas lah kalimat ini ya. Kemudian untuk si kewajibannya pihak penyewa, nah kewajibannya pihak penyewa ini pertama pemakaian benda sewaan dengan baik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sewa menyewa, kita sebagai penyewa ini harus menjaga nih pemakaian benda tersebut dengan baik, jangan asal-asalan gitu ya. Kalau misalnya kita sewa motor gitu, terus kemudian motornya kita pakai sembarangan, nah itu sudah menyalahi nih dari kewajiban pihak penyewa gitu. Kemudian kewajiban yang lain yaitu pembayaran uang sewa, kemudian pengembalian uang sewaan, dan kemudian larangan mengulang sewakan. Maksudnya larangan mengulang sewakan adalah memindahkan objek sewa ini ke pihak lain. Jadi misalkan Mas Fahri dan Mas Sion ini sudah sepakat untuk melakukan sewa menyewa gitu ya. Ternyata Mas Fahri ini sebagai penyewa kemudian menyewakan lagi nih kepada Mas Noel, itu tidak boleh gitu ya. Itu kewajiban dari pihak penyewa. Kemudian ketika kita berbicara tadi kan kita tahu bahwa dalam perjanjian sewa menyewa itu sudah jelas di pasal 1458 tadi bahwa ada jangka waktu atau ada waktu tertentu gitu ya, ada waktu sewa gitu. Makanya kita berarti ketika ada jangka waktu berarti ada berakhirnya gitu. Kapan sih berakhirnya sewa menyewa? Ketika kita berbicara berakhirnya sewa menyewa, maka kita dapat melihat pada poin ini. Pertama, jangka waktu sewa berakhir. Tadi ya, jangka waktu yang sudah disepakati di awal tadi berakhir. Gitu. Kemudian benda sewaan musnah. Benda sewaan musnah ini kan bisa terjadi misal karena bencana alam. Kemudian mungkin karena pencurian. Itu kan bendanya sudah tidak ada. Jadi bagaimana kemudian selanjutnya penyelesaiannya? Nah, itu harus disepakati juga oleh kedua belah pihak karena benda sewaan yang menjadi objek sewa ini kan hilang atau musnah. Berarti sudah tidak ada nih
objek sewanya yang menjadi inti dari sewa menyewa gitu ya, yang menjadi objek dari sewa menyewa kan sudah tidak ada, kan berakhirlah sewa menyewa itu. Kemudian ada pembatalan sewa menyewa gitu. Nah, pembatalan sewa menyewa ini juga bisa juga terjadi gitu ya. Mungkin si pemberi sewa ini merasa bahwa si penyewa ini tidak merawat barang sewaannya ini dengan baik gitu, itu bisa dibatalkan. Kemudian yang terakhir, penjualan tidak memusnahkan sewa menyewa gitu. Nah, mungkin itu teman-teman untuk kontrak sewa menyewa gitu ya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, mungkin di sewa menyewa ini ada pertanyaan dulu. Untuk kontrak sewa menyewa, ya pertanyaannya. Sekarang saya mau bertanya nih teman-teman. Jual beli sudah, sewa menyewa sudah, masih ada dua lagi nih. Tapi ini mungkin saya secara singkat aja penjelasannya ya, tidak saya jelaskan rincinya. Nanti mungkin saya share aja untuk materi jelasnya gitu ya, karena kita 1 jam lagi. Nah, ini untuk selanjutnya yaitu jenis perjanjian atau kontrak selanjutnya yaitu pinjam meminjam dan juga kredit. Gitu. Saya pengen tahu nih pendapat teman-teman, apa sih bedanya pinjam meminjam dan kredit? Bedanya apakah sama antara pinjam meminjam dan juga kredit gitu? Atau beda nih gitu? Ada bedanya apa? Oke, teman-teman, ada yang mau berpendapat? Yang cewek-cewek nih, dari tadi baru Mbak Chelsea, Mbak Novi. Mungkin kalau kredit kita ini ya sering dengar ya kalau misalkan kayak kredit mungkin di bank gitu. Tapi kan ada juga yang namanya pinjam meminjam gitu. Mungkin ada yang bisa menjelaskan atau jangan-jangan sama nih Bu gitu. Ya nih mana nih ada yang bisa apa-apa, nggak harus benar, nggak ada salah benar. Ya, Bu. Oke, Mas Noel. Oke. Jadi menurut saya aja ya, Bu, ya. Nggak apa-apa. Mungkin dari subjeknya yang perjanjian pinjam meminjam ya, Bu, ya. Pinjam meminjam sama perjanjian kredit. Ah,
Mungkin kalau dari pinjam meminjam ini Bu, semuanya bisa melakukannya. Namun kalau untuk yang pinjam kredit tadi itu cuma beberapa entitas saja yang bisa melakukannya gitu Bu. Contohnya kayak bank atau perusahaan non-bank berlisensi. Mungkin seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Bagus sekali Mas Noel. Ada yang lain? Ya, ada pendapat lain teman-teman? Jadi tadi Mas Noel menjelaskan bahwa kalau kredit itu mungkin lebih kepada seperti bank gitu ya, perbankan atau yang sudah berlisensi, tapi kalau pinjam meminjam kan bisa di semua orang gitu ya. Mungkin sama temennya pinjam dan lain-lain gitu bisa. Ada pendapat lain teman-teman? Oke, Mas Tommy. Dari perbedaan perjanjian pinjam meminjam dan perjanjian kredit. Itu perjanjian pinjam meminjam itu hanya berupa bunga, Bu. Dan bunga itu pun baru ada apabila diperjanjikan. Sedangkan perjanjian kredit itu sudah ditentukan bahwa pengambilan uang pinjaman itu harus disertai dengan bunga, imbalan atau pembagian hasil. Bu. Itu dari Mas Tommy ya. Jadi kalau dari Mas Tommy itu kalau pinjam meminjam itu ada bunga ketika sudah ditentukan gitu ya Mas ya, dari awal sudah disepakati ada bunga gitu. Tapi kalau misalkan untuk kredit itu memang ada nih masing-masing pembagiannya dari awal dan lain-lain. Ya. Oke, ada mungkin satu lagi teman-teman. Kita dengar satu lagi pendapatnya. Saya mungkin Bu menambahkan. Oke, Mas Fahri. Perbedaan antara perjanjian pinjam meminjam dan kredit tadi Bu ya. Itu yang saya baca tadi Bu, perbedaannya terdapat pada subjeknya. Kalau pinjam meminjam itu biasanya subjeknya uang Bu, kayak pinjam dulu 100 gitu kan. Terus kalau kredit Bu itu benda yang dapat bergerak seperti kredit motor dan mobil gitu sih Bu yang saya baca. Ini subjek atau objek nih? Subjeknya Bu, objeknya Bu. Objek ya. Ini kalau objek, kalau subjek. Mas. Ayo, subjeknya, objeknya. Subjek dia. Subjek, betul subjek. Oke, jadi kalau menurut Mas Bahri, ini kalau pinjam meminjam itu dalam bentuk uang gitu ya. Tapi bisa dong kalau misalkan seperti saya pinjam, misalkan saya mau pinjam motor dong gitu ke temen, itu termasuk perjanjian pinjam meminjam nggak ya tuh? Sama ya, oke. Termasuk Bu. Termasuk ya, pinjam meminjam juga. Sebentar saya mau share screen undang-undang, mungkin teman-teman juga sambil boleh ya sambil cek sambil searching juga undang-undang perbankan yang baru. Coba sambil saya download juga. Mungkin teman-teman bisa sambil buka di ini ya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan. Situ tuh kita bisa lihat nih perbedaannya. Sambil coba saya buka.
Oke, saya share screen ya. Terlihat ya teman-teman? Jelas ya? Ini Ya. Ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Ini perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan gitu. Dan sepertinya ini sudah ada beberapa juga pasal yang diubah gitu ya, karena kita sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja. Terus juga kalau nggak salah itu ada undang-undang baru juga mengenai sistem keuangan. Kalau nggak salah nanti teman-teman bisa cek lebih lanjut gitu. Nah itu juga nanti mungkin beberapa pasal mungkin juga ada yang diubah. Gitu. Tapi nanti kita coba lihat dulu yang undang-undang di sini ya, biar kita bisa mengetahui mengenai pengertian kredit gitu. Oke. Nah ini teman-teman, pasal 1 angka 11. Di pasal 1 angka 11, ini sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Itu ya. Ini jelas ya pengertiannya ya, teman-teman. Atau masih ada yang perlu didiskusikan? Jadi benar semua tadi yang teman-teman sampaikan bahwa tadi Mas Noel, kemudian Mas Fahri, Mas Tommy gitu ya menyampaikan bahwa pinjam meminjam itu bisa nih semua ibaratnya pinjam meminjam semua hal gitu ya dan dilakukan oleh semua orang gitu ya. Contohnya tadi seperti saya pinjam motornya Mas Fahri gitu, saya bilang besoknya saya balikin gitu, itu kan termasuk perjanjian pinjam meminjam gitu ya. Tapi kemudian untuk kredit ini pengertiannya jelas nih, dilakukan ini berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lainnya. Tadi yang misalkan disebutkan oleh Mas Noel, ada misalkan pihak-pihak yang memang sudah berlisensi Bu, contohnya perbankan gitu. Nih, bank atau pihak lainnya yang mewajibkan pihak peminjam ini untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga gitu ya. Jadi kredit ini sebenarnya adalah bagian dari pinjam meminjam gitu loh. Kredit ini bagian dari pinjam meminjam, tapi ada bunga di sini, ada jangka waktu di sini yang jelas kemudian dilakukan oleh antara pihak bank dan pihak lainnya. Itu ya, mungkin sedikit pengertiannya di sini. Atau mungkin teman-teman ada menemukan pengertian lain gitu. Atau mungkin ada yang didiskusikan lagi. Ya. Mana nih teman-teman? Ada mungkin pendapat lain yang bisa kita diskusikan? Jelas ya sampai sini ya perbedaannya ya? Jelas, Bu. Oke. Oke, kalau gitu. Beneran jelas ya? Nanti waktu ditanya sama Pak Basri, ini Bu Ulia ngajarin apa nih? Terus nanti kalau nggak bisa jawab, saya ini yang kena sama Pak Basri ya. Oke, kemudian kita tadi sudah jenis kontrak sudah ya, kemudian untuk asas hukum kontrak kemarin sudah ya, sudah kita diskusikan masing-masing. Jadi teman-teman juga sudah sangat menguasai dan memahami nih tema asas hukum kontrak ini, ada personalitas, kemudian konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas itikat baik, dan asas fakta sum serta gitu ya. Mungkin ada mau mungkin sebelum saya next lagi ada yang mau ditanyakan nih kalau yang asas-asas hukum kontrak ini mungkin sudah jelas semua ya.
Tidak ada pertanyaan? Nah, next dulu ya. Jadi ini sedikit kemarin dari Pak Basri ini sedikit memberikan ini tolong dibahas ini tentang Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris. Gitu. Kenapa kita akhirnya kok nyeremetnya ke sini gitu ya? Kok tiba-tiba kita ngomong ini jabatan notaris. Nah, ini adalah salah satu nanti yang juga berhubungan dengan materi pertemuan kita keempat, gitu ya. Keempat mengenai akta otentik. Kita akan lebih banyak nih bicara mengenai notaris gitu ya, hubungannya dengan notaris. Jadi di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris ini sudah jelas di dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Jadi ini adalah suatu mungkin spesial gitu ya, spesial bahwa untuk notaris ini adalah satu-satunya pejabat nih yang pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik gitu ya. Itu adalah pengertian dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 gitu. Nanti di pertemuan keempat kita akan lebih banyak membahas mengenai akta otentik dan nanti di pertemuan terakhir nanti kita akan belajar menyusun atau mendesain akta otentik, gitu ya. Dan ini salah satu asas hukum yang mungkin apa namanya sampai saat ini masih berlaku gitu ya, bahwa yang namanya notaris itu mengandung asas tabellionis officium fideliter exercego gitu. Apa maksudnya di situ adalah bahwa notaris ini bekerja secara tradisional. Kenapa secara tradisional? Kalau mungkin teman-teman bisa lihat mungkin pernah lihat gitu ya, yang namanya akta notaris itu kan ketikannya kan seperti ketikan apa tuh yang zaman dulu gitu ininya bentuknya ya. Nah itu adalah salah satu mungkin yang menggambarkan bahwa dan mereka itu notaris itu kalau bekerja itu kan memang secara melihat surat-suratnya secara manual, kemudian dicek secara administrasi dan intinya itu bekerja secara tradisional seperti itu pengertian atau mungkin pemahaman. Itu sedikit tentang Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ini saya kirimkan di room chat contoh surat jual beli. Ini karena teman-teman tidak ada pertanyaan, jadi saya gantian yang nanya ya. Dari tadi saya yang nanya nih. Sudah masuknya chatnya? Sudah masuk ya file yang saya kirim? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bisa dibuka ya teman-teman? Oke, ini yang Senin lalu saya di akhir-akhir pertemuan itu sudah saya singgung sedikit ya, contoh surat perjanjian jual beli barang. Ini surat perjanjian jual beli yang simpel nih. Ini saya minta teman-teman saya kasih waktu 10 menit atau 15 menit ya. 10 menit ya, cukup ya? 10 menit. Coba teman-teman identifikasi surat perjanjian jual beli barang ini dari yang sudah saya sampaikan tadi materinya, kira-kira surat perjanjian jual beli ini sudah mencakup subjeknya belum? Kemudian objeknya. Kemudian sudah mencakup tadi belum 3 perbuatan jual beli. Sudah tercermin belum ya? Di situ. Kemudian yang keempat mengenai kewajiban dan hak.
Dan yang terakhir, di situ sudah mencerminkan asas apa? Asas hukum kontraknya. 5 itu ya, bisa ya. 10 menit atau 15 menit. Nanti habis itu overview sedikit siapa yang mau menyampaikan hasil analisis gitu ya. Mungkin 2 atau 3 orang gitu. Oke? 10 menit ya cukup ya? Oke, 10 menit. Di 5 poin ya. Subjeknya, apakah sudah ada di situ kolom subjeknya, kemudian objeknya, perbuatan jual belinya apa tadi, kemudian kewajiban dan hak, kemudian asas apa yang ada yang tercermin dari surat perjanjian itu. Itu ya, 10 menit atau 321 sorry, 421 sekarang ya. 435 ya. Sorry. Ya, 435 ya. 435. Setelah itu mungkin 2 atau 3 orang kita coba diskusikan gitu ya. Oke? Oke, silakan dicoba dibaca-baca dulu ya.
Teman-teman, sudah selesai ya? Oke, boleh dong kita perwakilan aja 2 atau 3 orang yang bisa menyampaikan hasil analisisnya. Kita ini aja kok. Ini perjanjian ringannya. Jadi, nah ini. Mungkin siapa yang mau menyampaikan? Boleh nih mbak-mbak yang dari tadi, baru Mbak Chelsea, Mbak Novi, mungkin yang lain. Ini ada Mbak Dea Ananda. Dea Ananda. Mbak Dea Ananda. Jalan, Bu. Iya, gimana Mbak? Masih di jalan, Bu. Masih di jalan. Oke. Yang lain mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan. Mbak Dea minggu lalu hadir ya? Atau Itu, Bu. di sini kok. Oke, mungkin teman-teman 2 orang mungkin ya yang bisa menyampaikan tadi subjeknya ada atau tidak, bagian subjeknya, objeknya, kemudian jelas nggak perbuatan jual belinya, kemudian kewajiban dan hak, dan juga asasnya. Yuk, siapa nih? Biar cepat selesai kita akhiri perkuliahan. Tuh Mas Fahri lagi, Mas Fahri. Mas Fahri, masih standby Mas Fahri? Nyimak teman-teman, Bu. Nyimak teman-teman. Mana nih teman-temannya nih? Izin Ibu boleh menjawab, Bu? Boleh, monggo-monggo. Mas David Rohman ya. Oke. Saya mohon maaf, Ibu, juga ada kesalahan. Mm-mm. Dan saya sendiri untuk mengidentifikasi untuk surat perjanjian jual belinya. Oke. Yang pertama itu di mana subjeknya itu sudah terpenuhi, di situ terdapat yang bertentangan di bawah ini yaitu pihak pertama dan beserta identifikasi nama, jabatan, pekerjaan, umur, alamat, dan nomor teleponnya. Kemudian untuk identifikasi yang Suaranya hilang Mas David.